Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan keluarga Kamboja Jaya untuk menampilkan kisah hikmah Islami episode 21 bersama kelompok belajar Kamboja Jaya dengan makro surah Al-An'am ayat 86 dan 87. Kisah Nabi Kisah Nabi Ilyasa alaihi salam, murid yang melanjutkan tugas sang guru. Nabi Ilyasa alaihi salam punya kemiripan nama dengan Nabi Ilyas alaihi salam. Hanya berbeda satu huruf vokal. Tapi sesungguhnya keduanya tak memiliki hubungan darah persaudaraan. Ilyasa diketahui merupakan murid dari Nabi Ilyas. Sumber lain menyebut saking sayangnya Ilyas mengangkat Ilyasa sebagai anak angkat. Di tengah pelarian Nabi Ilyas dari kejaran penduduk Bak Lebak yang marah, dipertemukanlah ia dengan Ilyasa yang sakit keras. Dari perjumpaan itu, hubungan mereka bermula. Ilyas mendoakan dan memohon Allah untuk menyembuhkan Ilyasa. Doa itu dikabulkan. Ilyasa sehat. Sejak itu Ilyasa diangkat menjadi murid Nabi Ilyas alaihissalam, mendalami ajaran kebaikan dan ilmu-ilmu agama. Nabi Ilyasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi kawan setia mengiringi Nabi Ilyas berdakwah. Selain hubungan bapak anak, guru, murid keduanya digambarkan pula seperti sahabat. Ilyasa tak absen mendampingi Ilyas, menyerukan ajaran kebaikan, termasuk ke Bani Israel di negeri Bak Lebak. Setelah Nabi Ilyas wafat, Ilyasa meneruskan tugas sebagai nabi untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak kebaikan. Dalam Al-Quran, nama Nabi Ilyasa disebut kedua kali dalam surat Al-An'am. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 86 sampai 87 bahwa Ilyasa termasuk dalam manusia pilihan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila syiratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut
masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Dan kami lebihkan pula derajat kebahagiaan dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. Dan kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Tak lama setelah meninggalnya Nabi Ilyas alaihissalam, penduduk Bani Israel kembali mengingkari Allah. Karena terlena keadaan dan sumber alam yang kembali normal, jauh dari bencana kekeringan, Bani Israel di negeri Ba'laba itu kembali menyembah berhala. Sebagaimana Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa juga kembali memperingatkan Bani Israel dan mengajak mereka kembali ke ajaran Allah. Namun ajakan itu diabaikan dan tak luput dari hinaan. Nabi Ilyasa tetap gigih dan sabar seraya mengajak Bani Israel beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyasa pun meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kondisi tersebut. Pertanyaan Ilyasa dijawab dengan penduduk di negeri Ba'laba itu yang kembali dilanda bencana kekeringan. Ilyasa kembali memperingatkan kaumnya untuk bertobat, tapi lagi-lagi tak dipedulikan. Bencana kekeringan seperti saat masa Nabi Ilyas pun kembali datang. Penduduk menderita kelaparan, kehausan, bahkan ada yang sampai busung lapar. Satu demi satu meninggal lantaran tak kuat menanggung derita. Negeri Ba'laba pun diceritakan hancur karena bencana kekeringan. Tak ada yang tersisa dari wilayah itu. Binasa, yang ada hanya tinggallah Nabi Ilyasa dan pengikutnya yang setia. Ia kemudian memutuskan untuk hijrah atau berpindah. Dalam perjalanan bersama pengikutnya, saat melewati reruntuhan negeri Ba'laba, Nabi Ilyasa mengingatkan ke pengikutnya untuk senantiasa beriman kepada Allah. Salah satu hikmah dari kisah Ilyasa adalah semoga kita jauhkan dari sifat sombong dan takabur seperti penduduk Ba'laba yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diberikan kembali kemakmuran, hujan dan sumber daya alam yang hilang, mereka lupa lantas mengingkari Allah. Lalu Allah mendatangkan pelajaran dengan melenyapkan segala nikmat dan kesenangan hidup mereka. Akhirnya, kesengsaraan yang didapat. Teladan dari Nabi Ilyasa adalah sikap pantang menyerah dan pemaaf, sekalipun mendapat perlakuan tak mengenakan. Ia juga memegang amanah untuk meneruskan dakwah ke umat Nabi Ilyas dan mengimani taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat. Wallahu a'lam bishawab wa akhiran. Monggo kita salam-salam. Wassalam.